Dikatakan buku adalah jendela dunia. Hal ini wajar ya, karena penulis-penulis dengan pemikiran terbaik di dunia itu lebih memilih untuk menuangkan buah pemikirannya ke dalam sebuah buku. Alasannya sederhana, karena lebih cuan dan lebih mengangkat personal branding dari penulisnya. Dan entah mengapa, dengan merilis buku, penulis-penulis ini mendapatkan peluang-peluang baru. Katakan saja Simon Sinek yang menulis Start With Why. Dia jelas-jelas sudah menuangkan pemikirannya ke dalam bukunya. Tetapi dia tetap melakukan seminar-seminar yang menyampaikan hal yang sama, dan seminarnya ini tetap laku sebagaimana bukunya. Atau buku Dylan, yang melahirkan film dengan judul yang sama. Dan ketika bukunya ada 3, filmnya juga ada 3. Dan film animasi Jepang yang seringkali diangkat berdasarkan buku atau manganya. Jadi mereka benar-benar memikirkan ceritanya, menggambarnya, dan merilisnya sebagai sebuah buku atau manga. Lalu kemudian manganya laku, dan barulah dibuat versi animasinya. Buku memang punya kekuatan yang unik. Itu bagi penulisnya, bagaimana dengan pembacanya. Sebenarnya orang yang rajin baca buku itu terbilang sebagai salah satu spesies langka ya. Menurut data UNESCO, di Indonesia, dari 1.000 orang hanya ada 1 orang yang suka baca buku. Jadi ya, 0,001% inilah yang ditargetkan oleh para penulis tadi. And guess what? Saya adalah salah satunya. Ini benar-benar sesuatu yang membanggakan ya, karena kapan lagi saya bisa masuk top 1% Indonesia? Meski konteksnya bukan penduduk terkaya ya. Tapi saya sebetulnya baru suka membaca itu pada tahun 2018. Jadi ada masa-masa ketika saya tidak suka baca buku, dan ada masa-masa ketika saya sudah suka baca buku. Karena mengalami 2 fase ini, saya jadi berpikir dan menganalisa soal kenapa saya bisa tidak suka baca buku, hingga kemudian saya berubah menjadi suka baca buku. Hal pertama yang saya lakukan di fase tidak suka baca buku itu adalah berburuk sangka kepada buku. Anda bisa bayangkan, buku pertama yang saya baca itu adalah buku cara membaca. Lalu kemudian sebagaimana anak kecil yang baru meng-unlock skill baru yaitu membaca, semangat membaca saya meluap-luap. Plang dan baliho di jalan saya baca, buku petunjuk saya baca, dan buku cerita juga saya baca. Membaca rasanya sangat menyenangkan. Lalu kemudian saya masuk ke SD. Di sana hal yang indah berubah menjadi suram. Muncul buku IPA, muncul buku sejarah. Waduh. Membaca menjadi hal yang membosankan. Dan tanpa sadar, arti buku di kepala saya berubah menjadi sesuatu yang menguak. Dengan pemikiran seperti itu, saya tidak lagi membaca di luar komik dan buku pelajaran yang saya baca karena terpaksa. Harga buku itu ada di kisaran 30.000 sampai ratusan ribu, dari KW sampai original. Dan dengan pemikiran seperti tadi, jelas saya tidak punya alasan sama sekali untuk membeli buku. Karena untuk apa kita membeli sesuatu ketika kesan kita terhadap sesuatu itu sudah jelek sejak awal. Oleh karena itu, buku-buku pertama saya itu adalah buku-buku pinjaman dari teman. Karena kalau dari perpustakaan, mau itu perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan daerah, itu koleksinya tidak direkomendasikan. Kita perlu tahu bahwa buku jelek itu jumlahnya berkali-kali lipat daripada buku bagus. Jadi, jika kita mengambil buku secara acak di perpustakaan, maka besar kemungkinan itu adalah buku yang jelek. Tapi ini kita batasi kepada buku-buku yang fungsinya untuk menambah wawasan ya, bukan buku teori yang digunakan untuk bahan penelitian. Meskipun penelitian juga menambah wawasan ya. Tapi intinya buku yang seperti itulah. Bahkan, topik yang bagus jika digarap oleh penulis yang jelek, biasanya akan berakhir menjadi buku yang jelek. Makanya seringkali kita menemukan sebuah buku dengan judul yang begitu menarik, begitu bagus, tapi ketika dibaca, zonk. Ibarat orang pintar yang tak pandai bicara. Jadi si penulis kurang pandai dalam menyampaikan gagasannya, sehingga gagal menarik perhatian kita untuk menelusuri gagasan yang ditulisnya. Dan semakin banyak buku jelek yang kita baca, semakin kuat anggapan kita bahwa membaca buku adalah kegiatan yang sangat memuakan.
Awal-awal ketika saya mencoba untuk menyukai baca buku, saya pikir saya harus membaca sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Saya baca per kalimat, saya baca per paragraf, saya baca halaman demi halaman. Tapi setelah saya cukup banyak membaca buku, saya menyadari bahwa jika kita lewat 1-2 paragraf per halaman, itu kita tetap mendapatkan pemahaman yang sama dengan membaca keseluruhan. Meski betul detail-detail itu kadang memberikan kita pengalaman yang menarik. Tapi bagi pemula, detail-detail yang banyak ini sangat rawan untuk membuat kita bosan. Toh, kebanyakan penulis itu banyak bacot. Terbukti dengan banyaknya buku yang isinya repetitif. Jadi terlalu banyak detail-detail yang dipaparkan tapi tidak signifikan untuk memperkuat gagasan utamanya. Nah, dan dari 4 poin tadi, ini ada satu website yang membantu saya dalam memilih buku mana yang akan dibaca. Ini bukan endorse ya, tapi ini benar-benar cerita pengalaman saya. Dan nama websitenya adalah Goodreads. Dia ini ngasih rekomendasi dan dia juga menunjukkan review-review user yang lain terhadap suatu buku. Jadi saya biasanya kalau tertarik ke dalam suatu judul, maka saya cek dulu di sini dan saya lihat reviewnya. Dan setiap buku itu sebetulnya selalu ada rating 1 dan rating 5-nya karena buku itu memang cocok-cocokan, tapi 2 argumen inilah yang biasanya saya jadikan patokan apakah suatu buku itu layak untuk diburu atau tidak. Kenapa diburu? Karena bisa diburu untuk dibeli atau diburu untuk dipinjam. Saya dari tadi menggunakan kata buku bagus dan buku jelek ya, dan penulis bagus dan penulis jelek. Saya tidak berencana untuk merendahkan penulis manapun, tapi ya saya sebagai konsumen itulah yang saya rasakan itu. Karena ketika saya menyadari bahwa buku yang saya baca itu ternyata buku yang jelek, itu memang sensasinya apalagi buku yang saya beli gitu, dan saya sengaja beli ori gitu kan, dan ternyata itu bukunya Zoom. Jadi yalah. Ya mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa bergabung ke dalam top 1% penduduk Indonesia meski konteksnya bukan penduduk terkaya.